Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Bu Lucy, silakan masuk Bu. Apa kabar Bu Lucy? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Ibu sendirian aja Bu? Iya Bu. Mana suaminya Bu? Suami lagi pergi ke pasar. Oh gitu. Jadi Bu, ada yang bisa saya bantu atau ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Oh iya Bu Bidan. Tadi Tadi kan saya habis melihat teman ya. melahirkan. Terus waktu dia ingin menyusui anaknya, saya lihat dia merasa kesulitan dalam menyusui. Terus saya tanya, terus dia jawab kayak gini, katanya bidannya ngomong waktu teman saya itu hamil, kurang ada perawatan di payudaranya. Gitu. Apa memang ada perawatan khusus Bu Bidan pada payudara bagi ibu yang hamil? Oh, jadi seperti ini Bu. Nah, setiap orang kan tidak memiliki proporsi tubuh yang sama ya Bu ya, termasuk pada puting susu ya Bu. Nah, ada berbagai macam puting susu ini. Ada yang normal, ada yang tenggelam, ada yang datar. Nah, pada yang normal itu hanya dibutuhkan kebersihannya saja yang diperhatikan. Nah, pada yang datar, puting susu yang datar itu tidak perlu dilakukan perawatan apa-apa, karena nanti pada saat ibunya akan melahirkan, maka puting susunya ini nanti akan keluar secara sendirinya Bu, secara alamiahnya. Lalu pada puting susu yang tenggelam ini memang perlu perhatikan agar puting susunya ini keluar. Oh gitu ya Bu Bidan. Ya. Bu, perawatan seperti apa yang harus dijalankan oleh ibu yang hamil? Jadi perawatan payudara yang dilakukan selama kehamilan itu dilakukan sesuai dengan usia kehamilan ibu. Misalnya usia kehamilan ibu 3 bulan. Nah, pada saat ibu melakukan pemeriksaan pertama kali, nanti puting susu ibu akan dilihat apakah puting susu ibu datar, normal, atau tenggelam. Nah, kalau misalnya puting susu ibu tenggelam, maka ibu harus dipasangkan nipple shield yang digunakan pada usia kehamilan 12 minggu atau 3 bulan. Seperti itu Ibu. Nipple shield itu apa Bu Bidan? Nipple shield itu adalah alat yang digunakan untuk membantu kita mengeluarkan puting susu, atau juga bisa untuk pada saat menyusui agar puting susunya tidak lecet, itu bisa digunakan nipple shield Ibu. Atau selain nipple shield, Ibu bisa juga menekan area puting ibu. Kan sebentar, saya ambil alatnya dulu ya Bu. Baiklah Bu, baiklah Ibu Lucy. Nah, di sini kan sudah ada saya bawa kantong payudara ya Bu ya. Nah, ini yang disebut dengan areola mamae, atau yang biasa itu bundaran hitam pada payudara kita ada kan ya. Nah, ini putingnya. Ini jika putingnya tenggelam seperti ini, guna nipple shield tadi itu dimasukkan ke dalam putingnya, nanti putingnya ini akan keluar Ibu seperti ini, tertarik seperti tersedot. Nah, atau Ibu juga bisa menekan-nekan areola mamae-nya seperti ini, dipijit-pijit, ditarik, lalu seperti ini. Nah, gerakan seperti ini bisa membantu mengeluarkan puting susunya Ibu. Oh gitu ya Bu Bidan. Iya, Dalam seminggu itu berapa kali perawatannya Bu Bidan? Nah, perawatan lakukan pada saat ibu sedang mandi saja Bu, karena jika ibu terlalu keseringan, nantinya akan menyebabkan kontraksi dini Bu pada kehamilan ibu, seperti itu. Karena meningkatnya hormon yang ada pada tubuh ibu, seperti itu Ibu. Oh gitu ya Bu Iya. Bidan. Terus selanjutnya Bu Bidan? Bu, pada usia kehamilan ibu sudah memasuki 6-9 bulan, ibu dapat melakukan perawatan payudara menggunakan minyak kelapa Bu. Oh gitu ya Bu Bidan. Gimana cara menggunakan minyak kelapanya Bu Bidan? Nanti minyak kelapa itu ibu tumpahi sedikit di tangan, di telapak tangan, lalu ibu usap-usap seperti ini Ibu. Nah, setelah itu ibu kompres daerah puting sama daerah kegelapan yang di sini atau areola mamae. Nanti ibu kompres 2-3 menit aja Bu, nggak usah lama-lama. Di kanan kiri dilakukan yang sama ya Bu, seperti itu. Nah, tapi ibu menggunakannya harus dalam kondisi tangannya sudah bersih. Jangan misalnya ibu habis dari dapur, ibu langsung kayak gini. Nanti yang ada malah
nggak bersih kan, seperti itu. Oh gitu ya Bu Bidan. Iya, seperti itu. Apa harus pakai minyak kelapa betul Bu Bidan? Nah, sebenarnya tidak mesti menggunakan minyak kelapa, Bu. Ibu bisa menggantikan dengan alternatif baby oil atau semacamnya kan, Bu, yang berminyak seperti itu. Jangan menggunakan minyak goreng, Bu, atau minyak jelantah, ya Bu ya. Nah, dan juga jangan menggunakan alkohol dan bahan-bahan yang keras lainnya, Bu, karena bukannya malah menyehatkan nanti payudara kita, yang ada malah timbulnya infeksi pada payudara kita, seperti itu, Bu. Oh gitu ya Bu. Mm-mm. Kegunaannya kalau dikompres itu apa Bu? Oh, tadi kegunaan dikompres menggunakan minyak tadi itu untuk melunakkan kotoran-kotoran yang ada di sekitar areola mamae atau yang di sekitar hitam ini, dan juga di putingnya, supaya nanti kan biasanya ada tuh kotoran yang nyelip-nyelip ya di sini. Nah, nanti itu akan melunak, jadi akan mudah copot, seperti itu, Ibu. Gitu Itu kegunaannya. Oh gitu ya Bu Bidan. Ya. Lalu Bu, ada perawatan payudara dengan alternatif lain, yaitu alternatif pemijatan atau masase. Nah, yang pertama caranya melakukannya itu bersihkan dulu payudara kita ya Bu, menggunakan air. Lalu Ibu masase menggunakan minyak kelapa atau baby oil dan sebagainya kan ya Bu. Itu Ibu urut-urut searah jarum jam 15 kali kurang lebih ya. Lalu setelah diurut-urut banyak 15 kali searah jarum jam, Ibu urut dari bawah sini ke atas. Diulang lagi dari sini ke atas, seperti itu ya Bu, 15 kali juga. Nah, puting susunya tidak perlu dimasase Bu, karena pada puting susu tidak terdapat kelenjar. Nah, puting susu ini hanya mengeluarkan air susu saja, tidak ada kelenjar ya, seperti itu Bu. Setelah melakukan pijatan dari bawah ke atas, lalu tahap selanjutnya Ibu ketuk-ketuk ini payudara ini, gunanya untuk melancarkan sirkulasi Ibu. Nah, setelah Ibu mengetuk-ngetuk seperti ini, Ibu bersihkan payudara tadi menggunakan minyak. Nah, dilakukan dengan cara yang sama tadi, dikompres. Seperti itu. Oh gitu Bu Bidan. Apa Iya. ada senam khusus untuk payudara Bu Bidan? Oh, senam khusus pada payudara ada Bu, emang ada. Senam payudara ini bertujuan untuk memadatkan payudara kita, lalu merangsang produksi ASI yang lebih banyak. Ibu saya sarankan ikut ini juga Bu, melakukan senam payudara ini gitu. Oh gitu ya Bu Bidan. Berarti mudah ya Bu ya cara untuk mengikuti senam payudara itu ya Bu Bidan? Iya, gampang Bu. Ibu cukup seperti ini, seperti bersedekap seperti ini kan. Nih, tangan kiri Ibu memegang pundak tangan kanan, lalu tangan kanan Ibu memegang pundak tangan kiri seperti ini. Nah, lalu Ibu tekan seperti ini. Tekan benar-benar seperti rasa payudara itu mengencang kayak gitu Bu. Seperti ini, lemaskan lagi. Lalu seperti ini lagi, lemaskan lagi. Nah, itu Ibu lakukan 30 kali Bu. Oh 30 kali, Ya. bukan 30 menit ya Bu? Bukan, 30 kali Bu. Lama Bu, 30 menit setengah jam. Kayak gini selama 30 menit. Wah, Iya. lama sekali Bu, buang waktu saya nih Bu. Iya, 30 kali aja Bu, nggak usah lama-lama. Tapi dilakukannya berulang-ulang seperti itu Ibu. Oh gitu Bu Bidan, dan cara perawatan payudaranya. Iya Bu. Lalu juga Ibu harus menggunakan bra atau BH yang pas pada proporsi payudara Ibu. Tidak boleh branya yang terlalu ketat, tidak boleh yang terlalu longgar, seperti itu. Nanti kalau yang terlalu longgar tidak bisa menampung payudaranya kan, karena kan longgar ya Bu ya. Lalu kalau yang terlalu ketat nanti takutnya tidak bisa payudaranya berkembang, seperti itu, tidak bisa bernapas ibaratnya. Seperti itu Ibu. Oh gitu ya Bu Bidan. Jadi fungsinya atau manfaatnya dalam merawat payudara itu apa Bu? Banyak Ibu manfaatnya. Selain untuk menjaga kebersihan payudara kita, juga perawatan payudara dapat merangsang produksi ASI agar lebih banyak, lalu memudahkan bayi untuk menyusu pada kita. Lalu pada saat kita melakukan perawatan payudara, kita sudah termasuk mendeteksi apakah ada kelainan pada payudara kita atau tidak, seperti itu. Kan pada saat kita melakukan perawatan,
pasti kita lihat ya Bu ya. Nah, kita lebih tahu apakah ada kelainan atau tidak. Kata Bu, tidak kalah pentingnya lagi dalam perawatan payudara itu, manfaatnya itu untuk menyiapkan mental kita pada saat menyusui Bu. Iya Bu, seperti itu. Nah, apakah Ibu sudah mengerti dengan penjelasan saya? Seperti itu. Gitu ya Bu. Iya, Saya Bu. terima kasih Bu, saya sudah paham dari cara merawat payudara dari mulai membersihkan, mengompres, Iya. terus cara mau nekan-nekan payudara Iya, supaya asinya keluar. Iya. Itu Bu, makasih Bu. Ya, alhamdulillah Bu, kalau Ibu sudah paham kan saya jadi ikutan senang Bu. Kalau misalnya saya ngejelasin, pasiennya juga paham kan. Jadi rasanya itu saya bicara dari tadi itu tidak sia-sia seperti itu Bu. Ya nih Bu Bidan, terima kasih Bu Bidan atas penjelasannya kepada saya. Mudah-mudahan ini nanti akan membuat saya bisa mengerti atau memahami cara perawatan payudara sewaktu kita hamil Bu Bidan. Iya Bu. Kalau gitu Bu Bidan, saya permisi dulu Bu Bidan. Oh iya Bu, hati-hati. Makasih ya Bu Bidan. Iya. Hati Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Bu, sama keluarga di rumah. Ya Bu Bidan, Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam.